pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sepanjang minggu lamanya Tuhan sudah menolong, memelihara, melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, hingga kita ada malam hari ini. Bukan karena kemampuan, kekuatan dan gagahnya kita,
tetapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang terindah dalam setiap kehidupan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dari awal kita angkat pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia yang selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
sembah malam hari ini Bapa. Darah-Mu tercurah bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, kami percaya bukan karena kekuatan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh ada malam hari ini Tuhan. Semua adalah karena anugerah, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan, bahkan umat-umat akan memuji memuliakan nama-Mu. Pemain rebana, pemain musik Tuhan, singer SWL, Tuhan berkati kami semua. Biarlah pengurapan Tuhan menjadi milik kehidupan kami. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Senang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Anggur Baru. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi rencana membangkitkan umat pilihannya. Hari ini inilah harinya Tuhan, saat pembalasan tiba. Belenggu lezatlah ibadahnya. Mari bersorak sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan dari api. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita,
banyak tantangan, banyak rintangan. Di tengah badai hidup kita takkan pernah menyerah, sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan menjadi milik bahagia kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya, Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
daripada-Mu. Engkau Tuhan perlindungan kami, Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu kami rasakan malam hari ini. Pujian sembahyang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Itu kami percaya naik di hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan di dalam pujian sembah kami malam hari ini. Dan kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, taruh perkataan firman-Mu bagi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi kami malam hari ini. Kuasa urapan-Mu menjadi bagian dan milik hamba-Mu, juga bagi kami semuanya yang duduk menikmati firman-Mu malam hari ini. Kuasa Tuhan melingkupi, menguasai seluruh hidup kami, dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima malam hari ini. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kemurahan Tuhan kita semua ada pada malam hari ini, di hari yang keempat di bulan yang kedua ini. 1 bulan kita sudah lalui, bukan karena hebat, kuat, gagah kita, tapi semua kita percaya karena kemurahan daripada Tuhan saja. Tema kita untuk tahun ini, kemurahan-Mu membuat aku besar. Ya, kemurahan Tuhan membuat kita semua ada pada saat ini. Mungkin dulu kita kurus, sekarang kita besar. Mungkin kita dulu terpuruk dalam ekonomi kita, tapi Tuhan sudah berkati ekonomi kita. Saudara tafsirkan kata besar itu masing-masing. Mendapatkan besar itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Amin semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang pernah dikejar di sini? Ya. Itu sudah ketawa dia, si Gusti ketawa. Mungkin pernah alami dikejar-kejar orang, baik seseorang. Pada YouTube, di TikTok. Dikejarkah sekelompok orang? Kira-kira bagaimana perasaan ketika kita dikejar oleh seseorang atau kelompok orang yang ingin mencelakakan kita? Pastinya kita takut, dan paling tidak kalau tidak sempat untuk melawan, ambil langkah 1000 untuk lari. Ya. Tapi ketika saudara lari dan jalan yang saudara lalui untuk lari, meluputkan diri, melepaskan diri dari kejaran tersebut adalah jalan yang buntu, gak ada jalan lagi. Haleluya. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Ya, tentunya kita panik, bingung, takut, semua bercampur di sana. Ya. Tapi saudara, tiba-tiba orang yang mengejar saudara itu dihadang oleh seseorang kah? Tiba-tiba ada yang menolong saudara, ada yang melepaskan saudara, ada yang menghambat orang tersebut untuk
yang ingin mencelakakan saudara, sehingga orang yang mencelakakan saudara itu akhirnya tidak jadi mencelakakan saudara. Sebaliknya mereka berurusan dengan polisi kah atau dengan orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang tersebut yang sudah menolong kita, menghambat orang yang ingin mengejar kita, membunuh kita, mungkin mencelakakan kita? Apa yang kita lakukan kepada orang yang menolong kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu pelajaran ilustrasi ini, kisah ini dialami oleh bangsa Israel, oleh umat-umat Tuhan, yang ketika mereka meninggalkan Mesir. Di Mesir mereka berada 430 tahun. 30 tahun itu dimulai dari hadirnya Yusuf di Mesir. Beberapa waktu kemudian orang tuanya Yakub bersama dengan saudara-saudaranya datang ke Mesir. Berjumlah 70 orang mereka ada di Mesir awalnya. Tetapi ketika Yakub mati, Yusuf mati, saudara-saudara Yusuf mati, pun orang-orang yang seangkatan dengan Yusuf mati di Mesir, termasuk Firaun yang pernah memberikan jabatan kepercayaan kepada Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pun meninggal. Bangkitlah generasi baru, bangkitlah orang-orang baru, Firaun yang baru, yang tidak mengenal jasa-jasa perbuatan baik daripada Yusuf. Haleluya. Sehingga mereka kemudian menjajah, memperbudak orang Israel kurang lebih 400 tahun di Mesir. Ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang luar biasa. Jauh sebelumnya ternyata apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir itu jauh sebelumnya, di zaman Abraham dalam Kejadian pasal 15. Ternyata Tuhan sudah kasih mimpi itu kepada Abraham. Satu kali waktu keturunanmu, generasimu, ya, Abraham lagi tidur, tiba-tiba ada yang seperti kegelapan menutupi Abraham. Gelap, gulita, gelap, ya, sehingga Abraham ketika merasakan kegelapan itu dalam mimpinya luar biasa, gelap, gulita. Tuhan berkata, demikianlah generasimu pada waktunya. Generasimu, keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri, dan itu tergenapi di Mesir dalam Keluaran pasal 1, pasal 2, saudara baca di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, singkat cerita mereka luput dari Firaun, mereka bebas. Mereka keluar setelah 10 tulah menimpa Firaun dan rakyatnya di Mesir. Tulah terakhir adalah kematian anak-anak sulung dari manusia sampai kepada anak-anak sulung binatang. Dari Firaun sampai kepada orang-orang rakyatnya dan binatang-binatangnya mati. Tetapi orang Israel terpelihara oleh karena Tuhan. Tidak ada kematian pada orang Israel. Mereka keluar dari negeri Mesir, tapi mereka tetap dikejar oleh Firaun. Haleluya, dan pasukannya.
Buka Alkitab saudara, kita bangkit berdiri membaca Keluaran pasal 14. Ayatnya yang ke-26. Ini situasi kalau saudara baca di dalam pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, bukan situasi yang baik-baik saja dialami oleh umat-umat Tuhan. Ya, mereka lari tapi mereka dikejar. Mereka di depan mereka ada laut Teberau, di samping kiri kanan mereka ada padang gurun yang tidak berujung. Ya, mereka mau lari kemana sama saja. Ya. Pasal 14 dari Keluaran ayat 26 mulai sampai ayat 31 kita baca bersama-sama. Haleluya. Keluaran 14 ayat mulai sampai ayat 31. Firman Tuhan. Firmanlah Tuhan pada Musa, ulurkan atas laut supaya al berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini satu perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi Musa dan umat-umat Tuhan bangsa Israel. Di tengah-tengah saudara mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya yang sudah terlatih tentunya. Bukan pasukan abal-abal, pasukan yang siap berperang, pasukan yang siap mati. Ya. Mereka mengejar Musa dan bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel sudah tidak ada jalan lagi. Saya katakan tadi, di depan mereka ada laut Teberau. Di samping kiri kanan mereka ada padang gurun. Mereka mau lari kemana? Yang mereka lakukan adalah mereka bersungut-sungut, berkata kepada Musa, mengapa kamu izinkan bahwa kami keluar dari Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saudara bisa dapatkan itu di pasal 14 ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini keluhan
persungutan yang diucapkan oleh umat-umat Tuhan, bangsa Israel, karena mereka sudah tidak punya jalan lagi. Di belakang mereka ada Firaun yang mengejar. Tetapi saudara, yang ajaib, yang luar biasa, ada sosok yang bernama Musa. Pribadi Musa, dia mampu melihat Tuhan bekerja. Saudara, bagi orang-orang yang pesimis, yang hanya ada dalam mulutnya adalah keluhan, yang hanya ada dalam mulutnya adalah bersungut-sungut, yang hanya ada dalam mulutnya adalah menyalahkan orang lain, itu orang yang pesimis, orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya. Tetapi bagi orang yang punya pengharapan, bagi orang yang optimis dalam hidupnya, dia mampu melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Haleluya. Satu ketika, ilustrasi seorang anak kecil yang sedang duduk di mamanya lagi menyulam, ya. Saya ingat dulu oma, ya kalau tidak salah pernah, ya ada alat sulam seperti jarum panjang dan yang dipakai adalah benang wol, ya, benang wol, ya. Itu biasa membentuk bunga atau kembang atau lain sebagainya bisa dibentuk. Ya, dia lihat dari bawah, kacau sekali. Bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya itu talimburang. Ya. Anaknya bertanya kepada mama, apa mama bikin? Ya, ini mama lagi bikin bunga. Mana bunga begitu? Rusak. Gak bagus. Sabar. Ketika mamanya telah selesai menyulam, saya tidak tahu apa namanya itu, cara menyulam itu, ya. Dan dia angkat anaknya di pangkuannya dan melihat dari atas. Anaknya terkagum, weh cantiknya, bagusnya, hebat mama. Saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang kita manusia, kacau, ribet, gak bagus kelihatannya. Tetapi ketika kita naik, melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan melihat satu rancangan, satu perbuatan yang rapi, teratur, yang dikerjakan oleh Tuhan dalam rancangannya. Haleluya. Makanya dalam kitab Yesaya berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Yesaya 55. Jalanku bukan jalanmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancangan, jalanku dari jalan. Haleluya. Sekali lagi, Musa mampu melihat dari sudut pandang Allah. Makanya dia berkata di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, bangsa yang lagi bersungut-sungut, bangsa yang sedang mempersalahkan Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kami bekerja saja di Mesir, menjadi hamba di sana, menjadi budak di sana. Tetapi saudara, yang diucapkan oleh Musa adalah,
Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Luar biasa. Musa mampu melihat dari sudut pandang Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, Firaun yang kamu lihat di belakangmu, yang sedang mengejar kamu. Hari ini Alkitab katakan orang Mesir itu, ya, dikatakan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan saudara, dalam ayat bacaan kita tadi luar biasa. Benar, mereka tidak lihat lagi Firaun dan pasukannya yang mengejar mereka untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka semua mati binasa. Dalam ayatnya yang keberapa? Haleluya. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Mereka lihat sudah jadi binasa, mereka sudah mati, mereka di sana. Luar biasa. Karena Tuhan tentunya. Makanya dalam ayat 31, ketika mereka melihat perbuatan besar yang dilakukan Tuhan kepada orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka kagum akan Tuhan, sekaligus mereka takut. Wow, mereka melihat cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan mereka dari Firaun dan pasukannya, orang-orang Mesir. Apa yang mereka lakukan? Pasal 15 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya, dan seterusnya. Melihat perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan kepada orang-orang Mesir, orang-orang Israel, mereka menjadi takut, hormat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada hambanya Musa, yang tadinya mereka mempertanyakan siapa yang mengutus engkau. Yang tadinya mereka mengeluh kepada Musa, akhirnya mereka percaya kepada Musa bahwa Musa adalah orang hamba yang telah diutus oleh Tuhan sendiri untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, dikatakan di ayatnya yang pertama dalam ayat 15, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Ya, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seperti yang saya katakan tadi pagi, bahwa menyanyi itu adalah panggilan hati. Kesadaran kita akan pertolongan Tuhan yang kita sudah alami. Ya.
Makanya saudara, ketika saudara menyanyi, itu bukan karena terpaksa. Amin. Bukan karena terpaksa kita menyanyi. Bukan karena terpaksa kita memuji Tuhan. Tetapi sekali lagi dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Kesadaran dari dalam hati kita, yang keluar lewat mulut kita, ucapan kita, seruan kita, nyanyian kita kepada Tuhan. Biar sampai bab busa-busa WL melompat-lompat di sini. Ya. Tapi kalau dari masing-masing kita tidak punya gairah, semangat untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, ya. Makanya sekali lagi saya mau katakan kepada kita, pesan yang tadi pagi saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan, saya ingin sharingkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Menyanyi adalah panggilan, ya. Harus keluar dari hati kita, panggilan iman kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Kita bukan menyanyi juga untuk siapa-siapa. Kita bukan menyanyi untuk Oma Gembala supaya Oma dengar suaraku. Bagus sekali. Apalagi ini sudah tahun depan akan dilaksanakan Pesparawi, ya, Pesparawi, Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi. Jadi akan dilaksanakan di Papua Barat. Jadi kalau ada yang belum ke Papua Barat, Manokwari, nah siap-siap. Mamuju kedapatan 3 kategori. Ini saya belum sampaikan di pengurus LPPD, saya sudah sampaikan ke jemaat. Ya. Salah satunya paduan suara wanita. Nah, jadi siap-siap wanita-wanita untuk mempersiapkan suaranya yang terbaik, karena akan ada audisi nantinya pastinya. Ya. Tapi kita menyanyi bukan supaya mau pergi Manokwari, ikut paduan suara wanita. Ya. Saudara, menyanyi adalah panggilan hati dari setiap orang-orang yang sudah mengalami kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Menyanyi bukan karena terpaksa. Menyanyi bukan karena disuruh-suruh. Menyanyi, kau menyanyi, kau menyanyi. Udah. Sekali lagi panggilan hati, panggilan iman. Dan menyanyi kita, pujian kita harus kepada Tuhan. Dikatakan, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Kita bukan menyanyi untuk siapa-siapa. Makanya kalau menyanyi, ya menyanyilah dengan baik. Menyanyilah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Karena nyanyian yang kita nyanyikan, pujian yang kita berikan, itu untuk Tuhan. Saya katakan tadi pagi bahwa penyembahan bukan hanya Tuhan yang mau, tapi iblis juga mau disembah. Ya. Iblis mau disembah. Makanya salah satu cobaan yang iblis berikan kepada Yesus dari 3 pencobaan di padang gurun dalam doa puasa daripada Yesus tentang penyembahan di sana. Iblis juga senang untuk disembah. Iblis senang untuk dipuji.
Jadi saudara, hendaklah pujian kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, apalagi kepada setan, iblis. Tapi kita tidak bisa pungkiri ada orang-orang, ada kelompok-kelompok, ada gereja-gereja. Ya, bukan gereja aliran, tapi gereja setan, saudara. Ya, yang mereka puji adalah setan, Lucifer, iblis. Ya. Tapi kita memuji Tuhan, kita menyanyi bagi Tuhan. Karena apa? Dikatakan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya, dalam hal ini Firaun, dilemparkannya ke dalam laut. Alasan Musa dan orang Israel memuji Tuhan adalah karena Tuhan itu tinggi luhur. Karena Tuhan sudah melemparkan musuhnya, Firaun, dan bangsa pahlawan-pahlawannya, prajuritnya mati binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini apa alasan saudara memuji Tuhan? Anak-anak yang kakak-kakak di atas, kasih tenang adik-adik di atas. Apa alasan kita memuji Tuhan? Apa alasan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Ya. Malam hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Benar bahwa Tuhan itu baik, benar. Tapi tentunya ada alasan-alasan dalam kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam kita menyanyi bagi Tuhan. Dalam kita menyembah Tuhan. Katakan Tuhan itu tinggi luhur. Tuhan yang telah membuat kuda dan para penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Karena Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Haleluya. Kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dengan cara yang ajaib Tuhan menolong, menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Haleluya. Inilah yang menjadi alasan bagi mereka untuk memuji Tuhan. Inilah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menyanyi, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Banyak ayat di dalam firman Allah yang menganjurkan untuk menyanyi. Mari kita lihat. Banyak di kitab Mazmur, saudara. Haleluya. Mazmur pasal 30. Ayat 5. Mari sama-sama kita baca. Dan ayatnya yang ke-6 kita baca. Mazmur 30 ayat 5 dan 6. 2, 3. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Haleluya. Sepanjang malam ada tangisan.
Ini pengalaman yang dialami oleh orang Israel. Mereka keluar itu malam dari Mesir. Semalam-malaman mereka berjalan meninggalkan Mesir. Kurang lebih hampir 2 juta orang. Alkitab mencatat 600.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak, gak terhitung. Hampir 1,5 sampai 2 juta orang keluar meninggalkan Mesir. Ya, berjalan meninggalkan Mesir. Satu kelompok manusia yang luar biasa meninggalkan Mesir. Malam-malaman mereka berjalan di Laut Teberau, menyeberang Laut Teberau di tanah yang kering. Samping kiri kanan mereka ada tembok air. Mereka berjalan semalam-malaman. Ada tangisan di sana. Ada kesedihan di sana. Tetapi Alkitab mencatat menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Karena apa? Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Haleluya. Mari kita mau menyanyikan syukur, mazmur kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Haleluya. Mazmur 33 ayat 3. Haleluya. Mulai ayat 1 kita baca sampai ayat 3. Sama-sama kita baca 2, 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai dan seterusnya. Nyanyikanlah puji-pujian, nyanyian yang baru bagi Tuhan. Ya. Jadi tidak salah kalau kita nyanyi lagu baru. Ya. Apalagi kalau ada teksnya. Ya. Lagu lama pun lebih nggak salah lagi. Bukan baru atau lama, tapi hati yang mau memuji Tuhan. Hati yang mau bersorak-sorai. Hati yang mau menyanyi untuk Tuhan. Karena dikatakan di sini, bersorak-sorailah hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ya. Memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang yang jujur. Bagi orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. 1 ayat lagi. Mazmur 96 ayat 1. Haleluya. Ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Dia Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah. Dari segala Allah yang ada di muka bumi ini. Dari segala Allah yang disembah oleh manusia, oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Menyembah patung, yang menyembah pohon, yang menyembah batu dan sebagainya. Dia Allah yang besar. Dikatakan sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Haleluya. Kedahsyatan itulah yang menjadi alasan bagi saya, bagi kita semua untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saya dan saudara sudah diluputkan oleh darah anak domba Allah, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bangsa Israel luput dari orang-orang Mesir. Saya dan saudara, kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari kutuk-kutuk dosa yang membelenggu kita, yang membinasakan kita oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Saya dan saudara telah ditebus oleh Tuhan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Alami, nikmati, kuasai. Haleluya. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada para diaken. Siapkan Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
menyanyi lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perbuatan-perbuatan besar ajaib yang Engkau sudah lakukan pada bangsa Israel, Musa dan umat-umat Tuhan yang mengalami, melihat dengan mata kepala mereka, menyaksikan Tuhan berkarya dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir. Mereka melihat air di kiri dan kanan mereka sebagai tembok. Mereka berjalan di tengah-tengah laut Teberau dengan tanah yang kering. Haleluya. Mereka melihat Firaun dan pasukan berkudanya mati binasa. Semua itu terjadi karena ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami umat-umat ketebusan dari kutuk-kutuk dosa, meluputkan kami, mengangkat kami, membebaskan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dikuduskan oleh Tuhan, anak-anak-Mu yang dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan, kami semua boleh ada pada malam hari ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan. Baik kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kuduskan kami semua. Ketika kami mengantarkan baki ini, untuk umat-umat-Mu akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami semua. Impartasi kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Ada kuasa. Sehingga ketika umat-umat-Mu akan mengambil tubuh dan darah ini, mereka mengambil dengan iman, percaya bahwa ini adalah tubuh darah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Layakkan kami semua, kuduskan kami semua. Baik kami para pelayan-pelayan, bahkan kami semua umat-umat ketebusan yang hadir malam ini. Kami siap menerima tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Engkau kusembah, pujian awal tadi. Di G. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dari awal
kita masing-masing. Imani, percaya bahwa ini bukan lagi roti atau anggur biasa, tetapi dengan iman, dengan kita percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan sendiri, ini adalah darah Tuhan sendiri, yang ketika menyatu dengan tubuh jasmani kita, tubuh berdosa kita, tubuh yang fana ini, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sudah ada pada tangan kami masing-masing. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau sanggup lakukan bagi kami masing-masing. Kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Hormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebagai penghormatan kita akan darah Yesus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Bapa yang sudah menyatu dengan tubuh kami. Kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh mujizat, kami memperoleh semangat yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kelepasan sudah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu juga yang dapat mengingatkan kami. Terus menyanyi, untuk terus memuji Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat kebenaran firman. Tolong kami semua Tuhan, umat-umat ketebusan, jemaat-Mu yang hadir malam hari. Tuhan mengenal setiap kami, keberadaan kami. Hamba berdoa berkati umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan malam ini. Pemuda remaja, orang tua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati umat-umat. Kasih karunia-Mu turun ke atas umat-umat. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Haleluya, dalam kuliah, sekolah, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun pergumulan yang sedang mereka alami Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menjadi jawaban dalam hidup mereka. Berikan pengharapan dalam hidup mereka untuk mampu melihat dari sudut pandang Allah, melihat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan sukacita. Haleluya, dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelaksanaan haleluya pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati jalannya pemilu ini Bapa. Situasi politik yang ada di bangsa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menjamah setiap hati masyarakat semua yang akan memilih pemimpin, baik presiden, wakil presiden, baik pemilihan Tuhan anggota-anggota legislatif tingkat kabupaten, provinsi, pusat, bahkan DPD. Tuhan berkati semua yang akan ikut kontestasi ini. Tuhan berkati mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka ketika terpilih nantinya mereka boleh mengayomi seluruh masyarakat yang ada dengan baik. Tuhan tolong. Kami percaya kami semua umat-umat-Mu, kami semua yang hadir malam hari ini, biarlah kami boleh memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Haleluya. Tuhan berikan kami hikmat-Mu, berikan kami Tuhan, haleluya, Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memilih bukan karena uang, bukan karena janji-janji, tetapi kami memilih berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan yang turun ke atas kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati jalannya pemilu, berkati KPU, Bawaslu, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini Tuhan berkati. Bahkan aparat keamanan kami, TNI Polri dalam menjaga keamanan jalannya pemilu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan. Setiap kami yang memberi baik korban persembahan kami maupun persepuluhan kami, Tuhan, kami percaya semua berkat ini hanya datang daripada Tuhan saja. Tuhan berikan bagi kami hikmat,
untuk dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan dengan baik, sehingga kami mengelolanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi dengan sukacita hati, kami lakukan semuanya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyuguhkan atas segalanya. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, memberkati persembahan kita malam hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan, melihat kegiatan pengumuman sepanjang minggu dan pelayan. Tadi, oh mungkin lagi ada masalah, dipersilakan kepada Ibu Ori.
pengumuman kita sepanjang minggu ini. Besok itu hari Senin ada jaringan doa wanita yang akan dilaksanakan di GKSB Jemaat Bukit Sion, dimulai jam 5 sore. Jadi ini buat wanita-wanita, jaringan doa wanita yang akan diadakan di GKSB Jemaat Bukit Sion jam 5 sore. Kemudian hari Kamis ada latihan ibadah raya pertama di tempat ini dengan kesepakatan bersama dimulai jam 7 malam. Kalaupun ada yang telat paling 15 menit telatnya ya. Jadi mulainya jam 7 malam. Lalu hari Jumat ada doa pujian dan penyembahan, doa puasa, lalu malamnya 6:30 malam di tempat ini doa pujian dan penyembahan. Kemudian sehabis itu dilanjutkan dengan latihan buat ibadah raya kedua. Lalu hari Sabtu itu kita ada undangan ibadah syukur dari keluarga Bapak Barnabas berkenaan dengan masuk rumah baru mereka yang berada di daerah Lengke. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum melihat tempat keluarga Bapak Barnabas ini, boleh berkumpul di pastori, boleh bersama-sama kami nanti. Mulai ibadahnya jam 10 pagi. Jadi kalau bisa kita startnya jam 9 ya. Jam 9 kita berkumpul di tempat ini, bersama-sama kita ke daerah Lengke beribadah syukur berkenaan dengan masuk rumah baru keluarga Bapak Barnabas hari Sabtu jam 10 pagi. Lalu hari Minggu kita berkumpul dalam ibadah raya pertama jam 8:30 pagi, lalu ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan minggu depan akan di-share di grup GPDI Bukit Hermon. Puji Tuhan, terima kasih, tidak ada pengumuman lain. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ke Allah yang kudus dan doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala.
Bapa yang sudah menolong dan menyertai serta memberkati ibadah kami malam hari ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami semua. Bahkan kami berterima kasih buat setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan. Semua yang telah memberi dengan sukacita akan disirami dengan kelimpahan. Diberkati dalam tugas, diberkati di dalam segala usaha. Dan dengan berkat itu mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan di sepanjang malam yang kami akan lalui, Tuhan menjadi penunggu Israel, menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga semua terluput dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga semua beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan ibadah kami, segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Ampuni kami Bapa, dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.